Baik, ketika kita bicara soal teknologi hari ini, seringkali kita langsung lompat ke istilah yang besar-besar, seperti digitalisasi, transformasi, inovasi. Tetapi pertanyaan mendasarnya jarang kita ajukan, seperti apakah kita benar-benar paham teknologi itu atau hanya sekedar menggunakannya. Pada forum ini, kami akan membahas tentang pentingnya ICT literacy melalui sebuah studi kasus yang kita pelajari yang kami analisa dengan judul penerapan transformasi digital pada salah satu e-commerce terbesar di Indonesia, yaitu Tokopedia. Tokopedia di sini sebagai representasi penerapan transformasi digital di sektor e-commerce di Indonesia. Artinya yang akan kami bahas bukan hanya soal definisi Tokopedia, melainkan bagaimana literasi ICT literasi itu benar-benar bekerja dalam sistem yang digunakan oleh jutaan orang di Indonesia setiap hari. Saya Aditya Nur Alfianto bersama rekan saya Willy Aulia akan mencoba untuk membahas hal ini. Baik, mari kita mulai. Pertumbuhan e-commerce di Indonesia bukan terjadi secara tiba-tiba. Ia adalah hasil dari banyak faktor yang saling bertemu, seperti akses internet yang semakin luas, platform digital yang berkembang pesat, transaksi online yang meningkat, dan UMKM yang mulai mengadopsi teknologi sebagai bagian dari strategi bertahan dan juga berkembang. Di titik ini, UMKM tidak lagi hanya menjadi konsumen utama dari teknologi, tetapi salah satu aktor utama juga yang sangat sangat aktif dalam ekosistem digital. Transformasi digital, demikian adalah respon logis terhadap perubahan perilaku masyarakat dan kesiapan infrastruktur teknologi. Masalah utama dalam transformasi digital sebenarnya jarang terletak pada teknologinya. Masalahnya justru ada pada manusianya. Banyak pengguna belum memahami keamanan digital, seperti UMKM belum sepenuhnya mampu untuk mengakses dan memanfaatkan teknologi secara optimal. Dan juga aplikasi digital sering digunakan tanpa pemahaman yang efektif. Disinilah ICT literacy berperan sebagai alat mitigasi risiko melalui pemahaman keamanan digital sebagai alat pemberdayaan bagi UMKM dan sebagai alat efisiensi dalam penggunaan aplikasi. Jadi persoalannya bukan soal ada atau tidaknya teknologi, melainkan bagaimana teknologi itu dimanfaatkan. Oke. Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini diarahkan secara sistematis. Prosesnya dimulai dari analisis aspek kritis dalam e-commerce, dalam hal ini Tokopedia, kemudian dilanjutkan dengan analisis kebutuhan pengguna, kemudian identifikasi permasalahan ICT, hingga pengembangan prototipe antarmuka sebagai solusi teknis. Tahap akhirnya adalah uji coba dan evaluasi. Dengan kata lain, penelitian ini diharapkan tidak berhenti pada studi analisis, tetapi berorientasi pada solusi yang dapat diterapkan di dunia nyata. Oke, pertanyaan berikutnya adalah kenapa penelitian ini penting? Secara teoritis, penelitian ini memperkaya pemahaman mengenai ICT literacy dalam konteks e-commerce di Indonesia. Secara praktisnya, hasilnya dapat digunakan sebagai dasar pengembangan prototipe yang lebih efektif dan relevan. Kemudian bagi UMKM, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan tentang bagaimana teknologi digital dapat dimanfaatkan secara lebih aman dan optimal. Artinya, manfaat penelitian ini tidak berhenti di ruang akademik saja, tetapi bisa tetap diterapkan di dunia nyata.
Sebagai landasan konseptual, ICT literacy didefinisikan oleh ITS dan UNESCO sebagai salah satu elemen penting yang tidak hanya bersifat teknis. Jadi ICT literacy mencangkup keterampilan teknologi, kemampuan menggunakan aplikasi digital, pemahaman terhadap keamanan informasi, serta kemampuan berpikir kritis. Dengan demikian, ICT literacy tidak bisa dipersempit dengan hanya menjadi sekedar bisa menggunakan teknologi. ICT literacy adalah kombinasi antara kemampuan teknis, kesadaran keamanan, dan pemikiran kritis dalam menghadapi dunia digital. Seperti itu. Selanjutnya pembahasan akan dilanjutkan oleh rekan saya, Welly Aulia. Konsep dan teknologi e-commerce. Kalau kita bicara soal e-commerce, seringkali yang kebayang itu cuma jual beli online aja. Padahal sebenarnya e-commerce itu adalah mesin digital yang sangat kompleks. Pertama, digital processing. Semua proses dari cari barang, klik beli, sampai bayar itu tidak ada yang manual. Semua diproses oleh sistem digital. Kedua, automation. Notifikasi, rekomendasi produk, update status pengiriman itu bukan kerja manusia satu-satu, tapi sistem otomatis. Ketiga, real time information. Harga, stok, status kiriman berubah saat itu juga. Kalau sistemnya lambat 1 detik saja, dampaknya bisa ke jutaan transaksi. Dan yang paling krusial itu adalah security, karena begitu uang dan data masuk, e-commerce bukan lagi soal teknologi, tapi soal kepercayaan. Semua itu ditopang oleh teknologi seperti cloud computing, microservice, AI, dan machine learning, payment gateway, sampai CDN. Tanpa ini, e-commerce modern itu mustahil berjalan. Kita ke profil Tokopedia. Tokopedia berdiri tahun 2009, artinya dia lahir jauh sebelum e-commerce jadi gaya hidup seperti sekarang. Di tahun 2021, Tokopedia bergabung dengan Gojek dan membentuk Goto Group. Ini penting karena sejak itu Tokopedia bukan cuma marketplace, tapi bagian dari ekosistem digital raksasa. Tokopedia punya lebih dari 100 juta pengguna aktif bulanan dan sekitar 11 juta penjual, dan itu mayoritasnya UMKM. Ini bukan angka kecil, ini skala nasional. Yang sering luput dibahas itu infrastrukturnya. Tokopedia memproses ratusan juta request per hari. Artinya, setiap klik kita, sistem di belakang layar itu bekerja sangat keras supaya aplikasi tetap responsif. Dan arsitektur teknologi Tokopedia, kalau Tokopedia kita bongkar dari sisi teknologinya, dia tidak dibangun sebagai satu sistem besar. Di paling depan ada client layer, aplikasi web dan mobile yang kita pakai sehari-hari. Permintaan dari pengguna masuk ke API gateway, semacam pintu masuk tunggal yang mengatur lalu lintas data. Di belakangnya ada microservice, setiap fungsi produk, pembayaran, checkout berjalan sebagai layanan terpisah. Ini bikin sistem lebih fleksibel dan tidak gampang tumbang. Datanya disimpan di distribute database, bukan satu server saja. Semua ini dilindungi oleh security layer dan dipantau lewat monitoring dan observability system. Jadi Tokopedia bukan cuma cepat, tapi juga sadar kalau ada masalah sejak dini. Nah, alur proses bisnis Tokopedia. Sekarang kita lihat dari sisi proses bisnis. Dimulai dari user login, lalu mencari produk, memasukkan ke keranjang, dan check out. Setelah itu, masuk ke tahap paling sensitif, yaitu pembayaran. Kalau gagal, sistem harus langsung kasih feedback. Kalau berhasil, transaksi diverifikasi. Baru setelah itu penjual memproses pesanan, kurir mengirim barang, dan setelah itu sistem memberikan notifikasi real time ke pengguna. Yang perlu digarisbawahi, semua proses ini berjalan tanpa jeda, dan kesalahan kecil saja bisa berdampak ke pengalaman pengguna. Analisis keamanan informasi Tokopedia. Begitu kita bicara soal e-commerce, kita otomatis bicara soal keamanan informasi. Tokopedia menggunakan autentifikasi berlapis email, nomor HP, sampai MFA. Ini untuk mencegah akun dibajak.
Semua komunikasi diamankan dengan HTTPS atau SSL supaya data tidak bisa disadap. Tokopedia juga punya fraud detection engine ini berbasis AI. Jadi yang dianalisis bukan cuma transaksi tapi pola perilaku. Untuk pembayaran digunakan tokenisasi supaya data kartu tidak pernah tersimpan mentah. Ditambah proteksi di DDoS dan kepatuhan terhadap perlindungan data pribadi (PDP). Intinya, keamanan Tokopedia itu tidak berdiri satu lapis, tapi berlapis-lapis. Permasalahan dan solusi ICT. Walaupun teknologinya canggih, Tokopedia tetap menghadapi masalah. Saat trafik melonjak, solusi bukan tambah server manual, tapi auto scaling di cloud. Untuk fraud, solusinya bukan cuma aturan, tapi AI fraud detection. Spam dan bot ditangani lewat bot filtering dan rate limiting. Dan ketika UI dikeluhkan, jawabannya bukan pengguna yang salah, tapi UX redesign dan A/B testing. Ini menunjukkan bahwa ICT itu bukan cuma alat, tapi strategi adaptasi. Implementasi prototipe UI. Untuk membuktikan pemahaman ICT, kami tidak berhenti di teori. Kami merancang prototipe UI yang mencakup UI beranda, UI detail produk, UI checkout, diagram alur sistem. Di sisi teknis, kami juga mensimulasikan komponen frontend menggunakan React.js. Prototipe ini tidak dibuat untuk langsung dipakai produksi, tapi untuk menunjukkan bagaimana konsep ICT diterjemahkan ke desain sistem nyata. Jadi kesimpulannya, dari studi kasus ini, kita bisa tarik satu benang merah. ICT bukan sekedar pendukung Tokopedia, ICT adalah fondasinya. Cloud, microservice, dan AI bukan tren, tapi kebutuhan agar sistem tetap aman, cepat, dan scalable. Dan mulai prototipe, kita bisa melihat bagaimana ICT bekerja dari level konsep sampai implementasi. Demikian pemaparan kami mengenai ICT literasi melalui studi kasus Tokopedia. Sekian dan terima kasih.